Hello everyone. Um, Pagi ini di akhir bulan Agustus nih tanggal 30 ya, kita akan coba ngelihat menganalisa market atau di future ya, di crypto future dengan mencari area-area atau mencari peluang-peluang dengan menggunakan demand dan supply, dan kita akan mencari key level yang kuat untuk masuk entry ke market uh, lebih di feature ya. Kita akan mencari peluang menggunakan supply and demand. Yuk kita analisa bareng bersama. Let's go. Ke chat teman-teman ya. Di sini chat di daily ya. Kita menganalisa suatu market. Saya biasa menggunakan multi frame ya. Time frame yang lebih besar dan diturunkan lagi 4 jam di 1 jam. Saya 1 jam biasanya saya eksekusi untuk melihat key level atau support demand dan supply yang kuat untuk kita masuk entry market dan keluar dari market. Jadi tujuan analisa semua adalah kita mencari posisi-posisi yang tepat untuk entry market dan keluar market. Jadi ya sekali lagi yang di trading tuh yang penting tuh kita tahu masuk market dan keluar marketnya, itu yang penting, sehingga kita bisa mengukur risk and reward kita, berapa yang kita harus pasang SL dan taking profitnya. STP, segmentasi, targeting, dan positioning, saya selalu bilang begitu. Oke, kita langsung saya akan berikan berapa, mungkin 5 atau berapa koin, tapi yang penting gimana cara kita menganalisa sehingga kita sharing bareng bersama sehingga kita bisa mencari peluang-peluangnya ya. Itu ya teman-teman ya. Kita langsung langsung ke karena ECP kemarin kita sudah sesuai dengan analisa ya. Kita langsung ke BEX ya, BEX USD virtual ya. Saya akan mengambil itu dulu. Lihat dari daily ya, seperti daily. Sambil kita belajar, saya akan mencari yang pernah kita sharingkan. Saya akan mencari untuk mengetahui demand dan supply atau support atau key level kuartal. Saya akan di daily ya. Saya menggunakan di daily ya. Nah, seperti ini biasa saya gunakan. Saya menggunakan menarik garis-garis ini ya untuk menentukan pucuknya. Ya ini. Oke. Ini. Nah, seperti yang saya pernah sampaikan, untuk mencari pucuk-pucuk atau naik, dia minim itu ada 2 candle merah atau 2 candle turun atau biru naik, itu kita bisa menghubungkan. Minim ada 2 candle ya. Nah, itu kalau seperti ini kan tidak ada berhenti, ada candle, satu candle kita lewatin, satu candle kita lewatin sehingga dia pucuk jadi satu, seperti itu. Kedua, kita seperti ini cara saya menganalisa ya market. Nah, ini karena lebih dari 2 candle, kalau sini kan tidak, berarti kita nanti lewatin. Contoh menganalisa saya, dan ini pucuk, saya pilihkan satu dulu ya, dan ini kita langsung ke sini. Oke, nah, kita sudah ketemu ya, dan setelah ini kita akan menghubungkan pucuknya ya untuk melihat support dan resisten. Nah, ini ya, kita sudah ketemu namanya di sini. Resistennya sudah, support, maka di sini ya, tidak perlu support Bapak. Oke, dan di sini. Maksud saya buat gini, nanti coba teman-teman juga menganalisa ya dengan membuat seperti ini misalnya. Nanti kita sharingkan. Dan saya menemukan pucuk di daerah sini. Sini ya pucuk ya. Karena ini belum terjadi ya. Oke, kita di daily di daily kita BEX USD virtual kita membuat map ya. Kita sudah membuat trading plan, bukan trading plan, kita sudah memetakan area ya. Itu yang terpenting. Sebelum trading kita sudah memetakan area. Di daily kita sudah melihat seperti ini ya. Dia berada di garis MA 21, 31 dan 55, itu artinya di daily BEX USD tren itu masih naik. Nah, kita akan mencari peluang-peluang untuk entry buy atau long di daerah mana itu. Yang penting
satu, kita sudah mendapatkan, oh ini di daily trendnya masih naik. Nah, kita akan cari peluang-peluang lebih kecil lagi. Teman-teman ya. Oke, kita masuk ke 4 jam, saya perkecil lagi. Seperti ini biasa saya menganalisa suatu market, teman-teman. Oke, di 4 jam kita sudah mengetahui. Nah, di 4 jam saya sudah ketemuin ya. Kita sudah melihat lebih kecil lagi, kita akan mencari zona-zona ya, demand dan supply. Sekarang kita mencari zona-zona demand dan supply. Oke, di 4 jam kita akan coba mencari zonanya. Nah, sini saya bilang zona ya. Ini area-area yang kita, saya akan coba memetakan, teman-teman. Oke, nah ini. Oke. Zona di 4 jam kita akan mencari zona. Seperti yang pernah saya bilang, kalau ada support atau resisten dengan dua candle itu, yang itu disebut dengan key level atau support kuat. Kita akan mencari support kuat dan apakah support itu mampu di break atau gimana kita akan melihat. Nah, seperti ini teman-teman, di time frame 4 jam kita mengetahui back USDT masih trennya kita katakan naik. Nah, di sini menjadi perhatian kita. Ini juga merupakan saya kira support kuat teman-teman ya. Nah, karena terjadi beberapa tahanan, beberapa candle ya yang belum bisa di break ya. Saya turun lagi seperti ini ya. Ini kata kuncinya di sini. Nah, di sini ada beberapa kali ya belum bisa di break. Berapa tahanan candle ya di daerah ini ya. Nah, ini teman-teman perhatikan. Nah, kalau misalnya kita trading di katakan di time frame 4 jam atau di swing, kita ngambil buy di daerah sini, targetnya ada di daerah sini seperti itu teman-teman ya, dengan stop loss kita ada di sini seperti itu. Oke, ini di time frame 4 jam ya. Kita turunin sudut pandang kita menjadi di 1 jam lagi untuk melihat berapa pilihan tempat entry yang pas kita untuk masuk. Kita turunkan di 1 jam teman-teman. Oke, di 1 jam baik, USD masih berkonsolidasi di area di mana ini ya, belum mampu keluar. Target, jadi saya akan mengukur atau paling nggak saya misalnya analisa kita melakukan long ya, long di daerah mana dan berapa tingkat risiko atau reward yang saya dapat, selalu mengukur risk and reward ya. Nah, seperti ini contoh kasus ketiga ya. Jadi analisa kita seperti ini teman-teman. Saya contohkan ketiga ini ya, kita tahu trennya naik ya. Karena ini trennya naik. Dari awal kita sudah memastikan kita akan mencari peluang-peluang untuk buy ya. Nah, kita seperti ini sudah ngelihat. Kita tinggal mencari peluang-peluang untuk buy atau long. Di mana kita bisa masuk peluang itu. Nah, yang terpenting kan tujuan kita analisa adalah mencari peluang-peluang itu dan mencari entry yang bagus dengan SL-nya. Selalu ajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, back USDT saya ngelihat peluang tuh buy di daerah ketiga ini mampu di break, dia keluar dari area zona demand ini daerah sini ya. Saya akan melakukan buy di daerah sini. Nah, di sini juga ada terjadi ada resistance. Ada resisten juga ya teman-teman. Kita lihat, nah ini ada resisten juga di sini. Nah, ini kita perhatikan. Ini baik ya. Misalnya baik, kita analisa ini ya. Oke, baik, saya akan melakukan entry atau masuk ke market ke area sini ya. Ya, saya misalnya masuk ke sini, tentu SL saya akan saya hitung. Nah, saya masuk di sini, SL saya berapa? Saya selalu menghitung SL saya. Misalnya, oke, kita lihat ringnya ya. Misalnya ini ya teman-teman. Berarti kan saya masuk sini, SL saya berapa nih? Berarti sekitar 6%, dari sini 6% ya. Dan 6% misalnya 7% lah. Dengan reward yang saya dapat, target pertama kita ada sama 1 banding masuk ya 7%, dan target terjauh saya ada di daerah sini di 13% sampai 15% ya, seperti itu. Nah, kira-kira berani masuk nggak? Nah, itu kan. Oke, dengan
SL saya ada di sini ya. SL saya ada di sini, saya garis bawah. Begitu misalnya saya masuk di daerah sini. Oke, kita belajar menganalisa. SL saya masuk di daerah sini ya. Oke. Dengan SL saya ada di daerah sini. Ya. Nah, kalau kita ngitung risk and reward-nya, saya kira masuk ya sesuai dengan analisa. Sesuai dengan 1:2 atau 1:3 seperti itulah. Nah, kita sudah melihat peluang ketika ini break, candle berada di sini, saya masuk posisi dengan SL saya ada di sini. Nah, seperti itu kita analisa misal teman-teman. Kemudian mesin ini misal teman. Jadi biasanya ya ketika ngelihat harga kalau break di sini ya, dia akan ke sini dulu. Nah, biasanya dia akan, karena di sini ada resistance, dia akan turun lagi ke area sini misalnya teman-teman. Nah, apakah saya akan mengambil posisi daerah sini? Nah, gitu. Sebenarnya SL saya lebih sedikit, kita ngelihat, dan dia akan kembali dia ke area sini biasanya market. Ya. Di sinilah dah. Oke. Karena resistennya ada di daerah sini, resistennya juga ada di daerah sini teman-teman. Dan itu pilihan, biasa kadang dia bablas juga ke sini, kemudian kadang namanya koreksi lagi ke area sini. Nah, itu strateginya ya. Sehingga SL-nya lebih kecil, tapi saya akan memilih misal strategi ini, skenario kita untuk BAX USD di minggu ini teman ya. Di hari Senin ini saya akan ngambil posisi buy dari sini aja. Itulah peluang-peluang yang kita akan dapat. Nih, saya akan buy dari sini dan target saya ada di sini dan SL saya ada di sini. SL ada di sini. Nah, itu peluang USDT virtual back USDT yang kita dapat di Senin ya, Senin di pagi. Dan seperti itu gambaran saya biasa menganalisa suatu market, dan teman-teman tinggal bisa pilih berapa lagi sampai USD kita bisa analisa. Nah, kalau cepat ya, itu kan cara analisa saya. Kalau cepat biasanya oke. Ini kita akan ambil di sini misalnya seperti ini. Nah, ini kita bisa peluang, bisa ambil daerah sini. Kalau teman-teman berani, ambil peluang daerah sini. SL-nya agak jauh ya. Nah, SL-nya kita ambil di sini. Nah, ini peluang BUSD kita dapat. Terus ada Cardano, berarti Cardano ada di frame 4 jam. Saya kira dia akan masih koreksi, ada, saya belum berani masuk karena kita lihat ada alpha. Jadi itu berapa pilih ke win yang alpha, kita berani alpha. Kita coba analisa alpha teman-teman. Mulai di 4 jam ya. Nah, caranya seperti yang di depan lagi teman-teman ya, cara analisa. Kalau saya misalnya kalau teman sudah ahli kan tinggal bisa ngelihat seperti ini aja. Oke, alpha misalnya nggak sedetail itu. Oke, alpha ini saya biasa tentukan resisten dan support. Nah, ini namanya key level ya, support kuat itu ada di sel sini. Oke, dan di 4 jam ketika ini di break ya, di 4 jam kita masih ngelihat peluang tuh up ya, going up yang kita turunin di 1 jam. Nah, di 1 jam di sini terjadi ada resisten ya, di sini ada resisten ya di 4 jam. Oke, nah ini 4 jam. 1 jam ya. Nah, oke, dan target terjauh kita ada di sini. Oke, di 1 jam misalnya kita ngambil buy daerah sini ya. Nih, kita ambil posisi daerah sini, target terjauh kita ada di sini. SL kita sembunyi di sini. Seperti itu. Nah, teman-teman cari yang seperti
yang cara menganalisa saya seperti pola-pola cara menganalisa seperti di depannya. Nah, seperti ini banyak kita bisa menemukan peluang-peluang ya di market. Peluang di market itu selalu ada ya, dan banyak. Nah, ini juga kita bisa ambil posisi seperti ini. Nah, itu beberapa pilihan koin yang kita bisa sharingkan di hari Senin ini, dan itulah cara saya menganalisa suatu market dengan menggunakan multi frame ya. Kita selalu melihat peluang tuh yang lebih besar, kecil, dan perkecil lagi untuk melihat detailnya, dan kita akan melihat rewardnya juga, dan risk yang kita berani tanggung. Nah, itulah di trading itu kita akan mencari tujuan kita menganalisa sebenarnya kita mencari entry yang bagus dengan reward yang besar dengan risk yang kecil. Itu yang kita cari di market. Oke, thank you, terima kasih, happy cuan dan sehat selalu.